Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, sampai hari ini Engkau boleh menjaga dan memelihara kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, yang ku pegang teguh. Ayat firman Tuhan terambil dari Injil Markus. Injil Markus pasal yang pertama ayat yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-11. Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saya percaya tidak kebetulan ketika Markus menuliskan kisah ini. Dia mau menunjukkan tentang identitas daripada Tuhan Yesus. Di bagian ini sangat jelas Yesus adalah anak Allah yang dikasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Kita tahu bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Banyak orang kadang mempermasalahkan permasalahan Yesus. Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu manusia yang disembah oleh orang Kristen. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Saya sering berkata, salah satu pembuktiannya, bisakah manusia menjadi Tuhan? Tentu kita akan menjawab nggak bisa, manusia nggak bisa jadi Tuhan. Tetapi ketika Tuhan menjadi manusia, bisa tidak? Ya pasti bisa. Dan itulah Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dia Allah yang menjadi manusia. Dia menjalani proses kehidupan sama seperti kita. Dia datang ke dunia menjadi manusia. Nah, yang berbeda adalah dia tidak berdosa. Karena Allah kita Allah yang kudus, tetap kudus. Nah, menarik, ada satu peristiwa yang dijalani Yesus, yaitu baptisan. Baptisan biasanya terjadi untuk orang-orang yang meneguhkan imannya di dalam Tuhan, kesadaran akan dosa sehingga membawanya dia untuk datang kepada Tuhan. Nah, Yesus menjalani hal ini tetapi bukan untuk itu, tetapi untuk menyatakan bahwa dia siap untuk melakukan tugas pelayanan yang akan dia jalani selanjutnya. Dan menarik sebelum Yesus pelayanan, kita melihat bagaimana dia sudah diteguhkan terlebih dahulu. Nah, saudara, hal ini tentunya sangat baik seseorang yang akan melayani ketika mereka sudah benar-benar menyerahkan hidupnya siap untuk Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya mengikuti acara baptisan di gereja begitu. Ada beberapa pernyataan kalimat yang menurut saya itu penting, tetapi banyak dilupakan oleh orang lain. Ketika seseorang sudah dibaptis, ketika seseorang sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, artinya dia sejak saat itu bukan lagi miliknya sendiri, tetapi miliknya Tuhan. Dengan kata lain, ketika Tuhan mau memakai dia, ketika Tuhan mau, mereka harusnya siap.
Ya, kalau dulu mereka diperbudak oleh dosa, begitu ya, menjadi hamba dosa. Setelah mereka menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, artinya mereka akan menjadi hambanya Tuhan, yang akan melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Tapi hari-hari ini banyak orang sudah lupa akan hal itu. Mereka merasa hidup mereka adalah milik mereka. Dan mereka lupa kalau mereka sebenarnya sekarang adalah milik Tuhan. Banyak orang senang menjadi anak Tuhan, ya, menjadi milik Tuhan dan membanggakan Tuhan. Cuma pertanyaannya, apakah Tuhan bangga dengan apa yang kita lakukan hari ini? Sudahkah kita melakukan seperti yang Tuhan mau? Atau kita masih lebih banyak mengerjakan agenda kita daripada agendanya Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, seseorang yang sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, harusnya dia mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidupnya. Yesus meneguhkan awal pelayanannya dalam bagian ini. Sangat jelas, Allah juga menyatakan, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Satu tanda peneguhan ketika Yesus akan melayani di dunia. Nanti kita akan melihat ada banyak peristiwa yang akan dihadapi oleh Tuhan Yesus. Dan ini menjadi sebuah titik, ya, kalau saya melihat ini sebagai titik peneguhannya, di mana Yesus akan menghadapi banyak tantangan. Kemarin saya juga berpesan dengan salah satu peserta baptisan, begitu ya. Ini adalah awal, ini bukan akhir ya kehidupan kita sebagai orang Kristen ketika kita sudah dibaptis. Bukan berarti setelah dibaptis kita sudah aman, ya, tidak. Akan ada banyak tantangan, saya bilang, akan ada banyak pergumulan, bahkan ada hal-hal yang mungkin bisa mengecewakan kita. Bukan dari luar, tetapi juga bisa dari dalam. Artinya ketika kita sudah menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, kita mau dibentuk oleh Tuhan, kita mau diproses oleh Tuhan, dan kita mau dipakai sebagai alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita perhatikan hidup kita hari ini. Yang pertama, sudahkah kita menjalani proses yang sudah Tuhan atur di dalam hidup kita hari ini? Apakah kita lebih memilih jalan kita sendiri atau mengikuti jalannya Tuhan? Yang kedua, ketika kita sudah menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita sebagai anak-anaknya, sudahkah kita melakukan apa yang Tuhan ingini, apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita? Apakah kita sudah hidup sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan menciptakan kita? Apakah sebagai orang yang sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, kita lebih mengutamakan Tuhan atau lebih mengutamakan diri kita sendiri hari ini? Firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita sebagai orang-orang yang sudah dipilih, yang sudah ditebus oleh Allah. Mari kita ingat Tuhan yang sudah memilih kita, menyelamatkan kita. Dia punya rencana yang indah buat kita. Sudahkah kita menghidupi rencana Allah itu di dalam hidup kita? Ingat, dunia bukan tempat kita. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami belajar kebenaran firman-Mu. Bagaimana mengingatkan kami adalah milik-Mu. Harusnya kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tapi di dalam praktek, seringkali kami lebih melakukan apa yang menjadi kehendak kami dibanding kehendak-Mu. Kami sadar hal ini tentunya tidak berkenan di hadapan-Mu. Ingatkan kami ya Tuhan. Gelisahkanlah hati kami ketika hidup kami mulai menyimpang daripada rencana-Mu. Ketika hidup kami tidak lagi memuliakan nama-Mu. Tuhan, ini doa seru kami. Kami mohon berkat-Mu
tolonglah kami, untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kalau Engkau dapati kami hari ini belum hidup sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan tolong kami, ingatkan kami, tarik kami kembali, gelisahkan hati kami, sehingga kami boleh segera menyadarinya. Terima kasih, kami berdoa untuk orang-orang yang sudah menyerahkan hidup mereka kepadamu, melakukan kehendak-Mu, dan hidup dalam rencana-Mu. Tuhan semakin teguhkan, dan Tuhan perkuat iman kami untuk kami tetap melihat rencana-Mu di dalam hidup kami. Bagi kami yang belum meresponinya, belum menyadarinya, Tuhan ingatkan kami sehingga kami boleh kembali mengingat tugas tanggung jawab kami selama di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, biar Engkau dapati kami melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak-Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan boleh menolong dan memampukan kita untuk kita boleh hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.